Seorang wanita tuli baru saja tiba di rumah barunya ketika anak tirinya melemparkan sebuah vas ke arahnya. Bocah itu bahkan berteriak kepada pelayan agar mengusir wanita tersebut. Pelayan itu segera menjelaskan bahwa wanita itu adalah ibu tirinya. Namun bocah kecil itu justru semakin marah. Ia tidak mau percaya bahwa ayahnya telah menikah lagi. Melihat hal itu, wanita tersebut mengeluarkan surat nikahnya dengan sang suami dan menyuruh bocah itu memanggilnya ibu. Bocah itu langsung menolak dan berkata bahwa ia akan menelepon ayahnya agar wanita itu diusir. Namun wanita tersebut sama sekali tidak peduli dengan ancamannya karena ia tahu panggilan itu pasti tidak akan tersambung. Tak lama kemudian, kakak perempuan bocah itu masuk dan mengatakan bahwa ayah mereka sedang berada di pesawat, sehingga tidak bisa menjawab telepon. Merasa malu, bocah itu berteriak, lalu berlari kembali ke kamarnya. Wanita tersebut kemudian melihat putri tirinya yang berpakaian sangat modis hendak pergi. Ia menarik tas ranselnya dan bertanya mengapa gadis itu berpakaian begitu buruk. Putri tirinya langsung membalas bahwa itu adalah gaya yang paling populer. Namun, setelah sampai di kamarnya, gadis itu terus memikirkan perkataan wanita tersebut dan mulai bertanya-tanya apakah penampilannya benar-benar buruk. Saat itu, wanita tersebut masuk dan bertanya apakah banyak orang di sekolah yang tidak menyukainya karena cara berpakaiannya setiap hari. Terkejut, gadis itu bertanya bagaimana wanita tersebut bisa tahu. Semua murid lain mengenakan seragam sekolah, tetapi gadis itu bersikeras memakai pakaiannya sendiri. Para guru menganggapnya sulit diatur, dan teman-teman sekelasnya juga tidak menyukainya. Setelah mengetahui masalah yang dihadapinya, wanita itu membuka lemari dan mencoba memilihkan pakaian baru untuknya. Namun gadis itu malah mendorongnya keluar dari kamar dan berkata bahwa ia tidak ingin disuruh-suruh. Sebelum wanita itu sempat bereaksi, Leo, anak tiri tertuanya, tiba-tiba muncul. Meskipun terlihat lembut, wanita itu tahu bahwa orang seperti dia seringkali justru yang paling berbahaya. Leo kemudian menyuruhnya membuat sarapan untuk mereka keesokan harinya, dan sarapan itu harus dimasak sendiri olehnya. Wanita itu pun setuju. Keesokan paginya, anak tiri yang paling kecil tertarik oleh aroma sarapan. Ia langsung menuju ruang makan, tetapi ragu untuk makan setelah mengetahui bahwa wanita itu yang memasaknya. Ia baru duduk di meja setelah wanita tersebut meyakinkannya bahwa sarapan itu baik-baik saja. Tak lama kemudian, Leo datang ke ruang makan. Ia menggigit sandwichnya 2 kali lalu dengan sengaja mengatakan bahwa masakan wanita itu biasa saja. Wanita tersebut tidak memperdulikannya dan dengan tenang berkata bahwa Leo hanya terlalu pemilih. Itulah sebabnya tubuhnya pendek. Marah, Leo segera mengatakan bahwa tingginya 6 kaki. Namun, wanita itu telah melihat laporan pemeriksaan fisiknya dan mengatakan bahwa tinggi Leo sebenarnya kurang 1 cm dari 6 kaki. Leo semakin marah, mengambil tas ranselnya, lalu pergi dengan kesal. Wanita itu kemudian menoleh kepada bocah kecil di sebelahnya dan bertanya apakah makanannya enak. Tidak mau mengakui bahwa makanan itu lezat, bocah itu berbohong dan berkata bahwa ia menghabiskan semuanya hanya karena sangat lapar. Saat itu, putri tirinya diam-diam mengintip dari luar. Pelayan segera memanggilnya untuk sarapan. Semua orang terkejut ketika gadis itu muncul sepenuhnya. Putri tiri tersebut mengenakan seragam sekolah yang sebelumnya paling ia benci. Melihat reaksi semua orang, ia mengira bahwa dirinya terlihat sangat buruk. Wanita itu segera memujinya dan mengatakan bahwa ia terlihat cantik dengan penampilan seperti itu. Bahkan bocah kecil itu mengatakan bahwa penampilannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Putri tiri itu langsung merasa senang dan duduk dengan patuh untuk menikmati sarapan. Setelah gadis itu berangkat ke sekolah, bocah kecil tersebut diam-diam meminta pelayan untuk membungkus sisa sarapan. Melihat tingkah lucunya, wanita itu tidak bisa menahan tawanya. Dengan wajah memerah, bocah itu mengaku bahwa ia hanya tidak suka membuang-buang makanan, lalu segera berlari untuk mengambil tas ranselnya.